Nrimo ing Pandum itu cuma membuat masyarakat Jawa menjadi pasrah pada keadaan yang sedang mereka alami. Karena nrimo ing Pandum, masyarakat Jawa tidak mempunyai gairah untuk hidup. Tetapi, apakah ungkapan itu benar begitu? Nrimo ing Pandum adalah salah satu filosofi kehidupan yang hidup dalam konteks masyarakat Jawa. Nrimo ing Pandum adalah frasa dalam bahasa Jawa yang secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai menerima dengan penuh kesadaran. Meski frasa tersebut menekankan pada sikap menerima dalam segala keadaan, bukan berarti filosofi tersebut mengajarkan kita untuk apatis. Kita tidak bisa mengartikan filosofi itu sebagai sikap pasrah atau menyerah pada keadaan. Dalam budaya Jawa, nrimo ing Pandum adalah konsep yang sangat penting dan dianggap sebagai nilai-nilai yang sangat dihargai. Konsep ini mencerminkan sikap masyarakat Jawa yang berusaha untuk hidup dalam harmoni dengan lingkungan dan orang lain di sekitarnya. Dengan nrimo ing Pandum, masyarakat Jawa berusaha untuk menerima keadaan apa adanya, tanpa merasa terlalu senang atau terlalu sedih dalam situasi apapun. Nrimo ing Pandum mengajarkan bahwa seseorang harus memiliki sikap yang bijaksana dan tidak terlalu terpengaruh oleh keadaan ketika akan memutuskan sesuatu atau memutuskan sebuah tindakan. Sikap ini juga mengandung makna bahwa seseorang harus berusaha mencari jalan keluar terbaik dalam setiap situasi dengan cara yang tenang dan rasional. Maka, filosofi ini menyadarkan orang untuk menerima semua hal dengan lapang dada, kesadaran penuh, dan menanggapinya dengan bijaksana. Makna dari filosofi nrimo ing Pandum ternyata mempunyai kesamaan juga dalam ajaran Taoisme. Dalam ajaran Taoisme, terdapat konsep Wu Wei yang sering diartikan sebagai tindakan tanpa tindakan atau tindakan yang spontan. Wu Wei mengajarkan bahwa seseorang harus belajar menerima dan mengikuti aliran kehidupan tanpa berusaha memaksakan kehendaknya pribadi. Konsep ini menekankan pada pentingnya kebijaksanaan dan kesadaran dalam menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dalam kehidupan. Dalam praktiknya, Wu Wei dapat diartikan sebagai membiarkan kehidupan mengalir tanpa campur tangan atau perlawanan yang berlebihan. Ini bukan berarti pasif atau acuh tak acuh, melainkan tindakan yang dilakukan secara spontan dan tanpa upaya yang berlebihan sesuai dengan keadaan dan situasi yang ada. Orang yang mempraktikkan Wu Wei berusaha untuk mengikuti alam dan kehidupan, bukan mencoba memaksa atau mengendalikannya. Dalam Taoisme, Wu Wei dianggap sebagai cara yang paling efektif untuk mencapai kebahagiaan, kesuksesan, dan harmoni dalam hidup. Dengan mengikuti alam dan aliran kehidupan secara alami, seseorang dapat menghindari konflik, stres, dan ketidakseimbangan, serta mencapai kedamaian batin dan kebijaksanaan. Filosofi nrimo ing Pandum juga mempunyai kesamaan dengan konsep hukum alam yang digagas oleh Epiktetos. Epiktetos adalah seorang filsuf Stoik yang mengajarkan tentang konsep hukum alam atau logos. Menurutnya, kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup dapat dicapai dengan menerima kenyataan bahwa segala sesuatu dalam hidup terjadi sesuai dengan hukum alam yang tidak dapat kita kendalikan. Menurut Epiktetos, hukum alam adalah hukum yang diberikan oleh alam semesta itu sendiri, dan hukum ini tidak dapat diubah atau dilanggar. Hukum alam ini mencakup konsep-konsep moral seperti kebaikan, keadilan, kebajikan, dan manusia harus mengikuti hukum alam ini untuk mencapai kebahagiaan dan kedamaian batin. Dalam pandangan Epiktetos,
manusia harus menerima dan mengikuti hukum alam ini, karena mereka tidak dapat mengubah atau mengontrol keadaan di luar kendali mereka. Misalnya, manusia tidak dapat mengontrol cuaca atau lingkungan sekitar mereka, tetapi mereka dapat mengontrol reaksi mereka terhadap situasi tersebut. Dari penjelasan tadi, kita dapat mengetahui bahwa ada titik temu antara filosofi Jawa, filsafat Timur, dan filsafat Barat. Titik temu tersebut terdapat pada sikap penerimaan dalam segala situasi. Dalam filsafat Timur, seperti dalam konsep Taoisme yakni Wu Wei, terdapat ajaran tentang membiarkan kehidupan mengalir tanpa campur tangan kita pribadi. Menekankan pentingnya mengikuti alam dan menerima keadaan dengan lapang dada sebagai bagian dari kesadaran spiritual dan kebijaksanaan. Sedangkan dalam filsafat Barat, ada konsep seperti hukum alam yang menekankan pada pentingnya mengakui kenyataan bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan dan menghadapi kehidupan dengan sikap bijaksana dan kesadaran. Maka dalam menghadapi segala sesuatu, fokus kita harus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan saja. Meski ada perbedaan budaya dan konteks antara filsafat Timur dan Barat, tetapi keduanya memiliki kesamaan dalam mengajarkan pentingnya menerima kenyataan dan menghadapi kehidupan dengan sikap bijaksana dan kesadaran. Makna tersebut sama dengan makna yang terkandung dalam Nrimo ing Pandum dalam konteks masyarakat Jawa. Dan yang menarik, ketiga filosofi atau filsafat dari berbagai latar belakang itu tidak mengajarkan manusia untuk berpasrah saja pada nasib, tetapi tetap mengusahakan yang terbaik sekaligus membawa kebijaksanaan dalam diri untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup. Semoga penjelasan dari saya membuat teman-teman sekalian semakin paham dengan filosofi hidup Jawa, yaitu Nrimo ing Pandum. Terima kasih.